Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Burhanuddin Gusman sebagai moderator pada acara Talk Ramadan pada siang hari ini yang dibersamai dengan Bu Yuhana SAG. Sebelum ke materi, saya izin membacakan CV singkat dari Ibu Yuhana terlebih dahulu. Nama beliau yaitu Ibu Yuhana SAG sebagai guru dan Waka Humas di MAN 4 Kebumen. Riwayat pendidikan S1 UIN Sunan Kalijaga, jurusan Tarbiyah PAI S1. Baik Ibu, jangan lama-lama, saya tidak sabar menunggu pemateri yang sangat luar biasa, Bu Yuhana, untuk memaparkan materi terkait menebarkan kesabaran di bulan Ramadan. Kepada Ibu Yuhana, dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya Mas Burhan. Kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Kita masih merasakan nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat tentu saja, sehingga kita di siang hari ini kita masih bisa bermuajahah meskipun lewat Zoom dengan tanpa kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan semakin menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yakum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Harapannya kita tetap istiqomah, setia untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak terasa, ternyata Ramadan sudah hampir tiba. Nah ini, Ramadan tiba, kita membahas kembali Ramadan. Meskipun di setiap Ramadan datang, pasti itu dibahas. Tapi setiap kita membahas, biasanya ya kita lupa juga. Tapi tidak apa-apa, menjadikan kita jadi terus belajar terus. Setiap Ramadan kita belajar dan harapannya tentu saja kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah ini, jadi tema yang diberikan tentang sabar ya, memperluas kesabaran di bulan Ramadan. Nah ini, tapi yang jelas semuanya kayaknya sudah sabar sih. Sabarnya sudah pasti apa? Menunggu berbuka sama Mas. Nah ini, ya, sama betul. Bareng menunggu berbuka. Nah ini, hanya saja ketika itu sudah oke, sama kita sabar. Nah itu nunggu wing, nah itu ya, sama bareng. Nah sekarang bagaimana dengan kita mengisi kesabaran kita dari mulai kita sahur ya nanti sampai berbuka. Nah ini, karena kalau kita bicara sabar gitu, iya jane gampang. Kita puasa dari dulu ya jane ya wis sering. Nah itu. Tapi kita juga mengkhawatirkan karena Rasulullah ngendika
puasa kita bisa jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, ini yang kalau kita ditanya kayaknya sih nggak ngaku. Kita dapatnya apa Mas? Pahala apa lapar dan dahaga? Nah, ini. Jadi harapannya tentu saja pahala, tetapi bisa jadi kita puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Ketika kita ditanya, maka dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Nah, ini perkataan dusta dan mengamalkannya. Allah tidak butuh dengan ia meninggalkan makan dan minumnya atau puasanya. Jadi di situ sebetulnya lisan kita dijaga betul, ya, menjaga lisan kita ketika kita sedang puasa. Nah, ini ketika kita sedang puasa tidak hanya kita puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ketika kita berpuasa ini ya betul-betul lisan kita dijaga agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini. Jadi, wah ternyata berat juga. Tetapi semua orang yang ingin mendapatkan hal yang lebih baik pasti akan berusaha. Nah, itu. Kemudian, menahan diri apalagi selain dari kita itu untuk bicaranya atau perkataannya dijaga. Nah, ini lebih pada hati. Nah, ini jadi puasa, lesannya ikut berpuasa. Lesan kita sudah ikut berpuasa itu. Dari ngomong-ngomong yang nggak bagus itu. Padahal yang namanya ngomong nggak bagus itu gampang banget ya Mas. Ya, nek lagi ngerumpi ya ngobrol lah itu ya. Tetapi di sini kita berlatih ya. Puasa lisan kita. Jadi jangan sampai gara-gara lisan kita tidak terjaga, puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian puasa apa lagi? Nah, ini mata kita. Ah, ini ayo, ini yang masih muda, lirak-lirik apa enggak? Enggak Bu, saya hanya di kamar saja. Nah, tapi di kamar yang dilihat video-video enggak jelas, ya sama saja. Berarti mata kita masih belum puasa, belum ikut puasa itu. Nah, ini mata kita juga ikut puasa. Tidak hanya kita melihat secara langsung ketemu, ibaratnya bisa jadi video-video yang tidak bagus tetap kita lihat. Dipandang sih nggak keluar, wah tetap di kamar, nggak pergi-pergi. Wah ini orang tuanya juga, wih anakku ini baik banget deh, nggak tahu dolan-dolan iki apian, nggak taunya di dalam koleksi videonya. Nah, sama berarti matanya belum puasa. Nah, ini. Kemudian puasa apa lagi? Telinganya. Nah, ini. Jadi telinga kita juga harus dipuasakan dari mendengar hal-hal yang tidak boleh untuk kita dengar. Nah, ini kadang kita itu senang ketika kita mendengar berita-berita yang mungkin sebetulnya nggak bagus dari orang lain, ini malah takon, oh piye kabari? Apa itu? Padahal itu sudah jelas nggak bagus. Wes genah ujung-ujungnya ngerasani, neng kok ya malah pengen ngrungokke itu. Pengen krungu malah takon. Nah, ini. Jadi ini yang perlu diantaranya untuk kehati-hatian kita, untuk ikut mempuasakan kita selain dari kita lapar dan dahaga tadi. Dan kemudian termasuk ini nafsu syahwat kita. Nah, ini jadi kita juga termasuk untuk mempuasakan nafsu syahwat kita. Ayo yang muda-muda. Nah, ini nanti pergi ngabuburitnya masih kelamaan. Bukanya jam berapa? Jam 5:30, perginya 5:30. Nah itu, nanti jangan-jangan perginya kemana? Nah itu, kumpul-kumpul di mana? Dengan siapa saja? Nah ini. Jadi juga termasuk hati-hati, kita ikut mempuasakan nafsu syahwat kita. Puasa, mempuasakan tangan kita. Bisa jadi loh tangan kita itu apalagi saat ini ya, dikatakan dosa jari jemari kita itu banyak. Nah itu mungkin nggak ngomong, saya sudah nggak ngomong kok Bu, saya juga nggak melihat apa-apa. Terus
Saya cuma WA-an, ini jari-jarinya takutik. Nah, itu. Sama, jari itu, tangan kita itu ya termasuk. Kita nggak pernah kita ngomong yang menyakiti orang lain, tapi dengan jari-jari kita menuliskan WA, atau kita menuliskan mungkin di IG kita, atau Twitter kita, tapi menuliskan hal yang tidak baik, hingga kita ternyata menyakiti orang lain, ya bisa jadi itu dosa dari tangan kita yang kita tidak menyadari, atau sebetulnya menyadari tapi meremehkan ya. Kayaknya sebetulnya semua orang itu kalau berbuat dosa kayaknya sadar loh. Sadar sebetulnya hati nuraninya. Sadar nggak Mas? Sadar. Sadar kan? Nah, iya, biasanya sadar, cuma kalah. Nah, itu. Jadi hati nuraninya itu dikalahkan oleh nafsunya. Nah, ini. Jadi di sini tangan kita, mungkin jari jemari kita yang utak-utik kayak itu bisa jadi juga membuat dosa. Nah, ini kaki kita, ya, mungkin kaki kita berjalan ke tempat yang tidak baik, ke tempat yang ya sudah jelas itu tempat yang nggak bagus, yang seharusnya tidak boleh untuk kita datangi, malah didatangi. Nah, ini dan yang mungkin di antaranya sebenarnya masih banyak ya, yang mungkin pokok adalah hati kita. Nah, ini kita mempuasakan hati kita untuk bisa menjauhi dari iri, dengki, karena semua aktivitas kehidupan kita itu nanti dari hati, muncul dari hati. Kalau hatinya baik, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi baik. Seandainya kita kok kebetulan tidak baik, ya, entah karena lingkungannya, tapi kalau kita punya hati yang terjaga dan baik, akan mudah untuk kembali lagi. Nah, ini. Tapi memang ya, nanti kalau hati sudah baik, ya munculnya lewat lesan. Ini memang betul sangat hati-hati, lebih ekstra, butuh ekstra untuk kita menjaga adalah lisan kita. Rasulullah itu ngendiko 2 lubang yang menjadikan kita masuk neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Dan saat ini memang sudah banyak orang-orang ya banyak bertengkar. Bertengkarnya mulut ya bisa jadi dengan WA ataupun tidak langsung bertengkar ya. Dan dengan kemaluan ternyata banyak orang yang tidak amanah menjaga kemaluannya. Karena dinyatakan dari survei saja berapa? Hanya 30% anak lulus anak seusia SLTP itu masih suci. Nah, ini kan sebuah penelitian yang ibaratnya dari hasil angket itu yang mengerikan. Berarti orang-orang itu kebanyakan mereka banyak yang tidak menjaga kedua lubangnya, baik lisan maupun dari kemaluan. Nah, mudah-mudahan kita mencoba untuk selalu berbuat baik, mendekatkan diri sama Allah, sehingga Allah yang akan menjaga kita. Kalau kita berdoa itu sudah pasti Allah yang akan menjaganya. Tidak ada yang mampu. Manusia itu sebatas usaha yang mungkin nek dipikir itu mbok kita jempalitan kaya ngopo. Nah, itu. Kalau kita tidak membawa Allah, tidak menyertakan Allah dalam kehidupan kita, kita tidak akan sukses. Nah, ini sehingga doa kita harus betul-betul dipanjatkan. Membiasakan lisan kita biar baik itu ya zikirnya harus. Nah, itu zikir Rasulullah saja setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau berzikir. Istighfar, khusus untuk istighfar astagfirullahaladzim, itu tidak kurang dari 100 kali. Nah, ini berarti Rasulullah itu bisa lebih dari 100, lebih bahkan banyak. Itu Rasulullah yang sudah maksum. Lah kita itu nggak dijamin apapun, berarti harusnya ya lisan kita dilatih untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, ini ketika kita sudah bisa berzikir, nah bisa konsisten enggak? Nah, itu berarti kesabaran kita. Aku cepat buru-buru ke, aku wis arep mlebu kelas iki, aku arep ditunggu kancane dan seterusnya. Habis sholat mat kolam ngo. Kamat teko, salam, klepat lungo. Nah, itu ya. Nah, ini atau masih kita ditunggu, ya sudah Allah lebih dari segalanya. 5 menit saja ya, saya tak mengadu dulu sama Allah. Nah, ini. Jadi harus kita pakai waktu kita itu
untuk Allah itu ada. Wah, kita bercintanya itu ya cintanya sama Allah, jangan hanya cinta manusia. Wong kita cinta sama manusia saja bercengkrama lama saja terasa sebentar. Apalagi ketika kita bercengkrama dengan Allah, harus bisa merasakan cintanya lama. Apalagi nanti di bulan Ramadan itu ya, lisan kita pakai untuk membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Nah ini, dan sudah pasti sih sebetulnya setiap kita, saya yakin lebih sregep di bulan Ramadan baca Qurannya dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ketika Ramadan khatam berapa kali, Mas? Pasti minimal Enggak. sekali. Nah, Ya. kan minimal sekali. Tetapi ketika coba dari Ramadan kemarin sampai sekarang, sudah khatam berapa kali lu? 11 bulan nih nek dipikir. Kan begitu. Kenyataannya bisa jadi juga hanya sekali atau 2 kali. Nah, ini kan memprihatinkan sekali. Ini jadi mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah ya. Sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah. Zikirnya, baca Qur'annya, menjaga lisannya untuk berkata yang baik. Tidak hanya makan dan minum yang ditahan tok, kayak itu ya. Menahannya tidak hanya lapar dan dahaga, tetapi betul-betul kita itu menjaga termasuk dari nafsu syahwat. Karena kalau puasa itu sudah ayat yang sangat populer, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi takwa. Itu pintu gerbang untuk kita menjadi takwa. Nah, itu puasa dan itu memang berat karena lama, durasi waktunya lama. Dari kita mungkin sangat mudah untuk tahajud karena waktunya bisa hanya 30 menit. Melawan kantuk sebentar. Setelah itu sholat, selesai. Tapi ketika puasa, enggak. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita lama durasinya. Nah ini. Tapi dari durasi yang lama itu, insya Allah bisa menjadikan kita derajat takwa. Dan itu memang yang dicari oleh semua dari kita. Oke, Ibu. Gitu. Oke, Ibu. Iya. Waktunya sudah selesai, Ibu. Mohon Oke. maaf. Iya, gimana? Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom YouTube. Oke, saya bacakan langsung Ibu pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Mas Rambe ya, Bu ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menahan lisan kita agar tetap bersabar dalam membicarakan kejelekan orang lain, terutama di bulan puasa, Bu, yang dimana kalau kita walaupun nggak di bulan puasa juga kita membicarakan harusnya, orang lain. Iya, harusnya begitu. Tapi ini lebih-lebih kayak gitu ya. Di bulan Ramadan besok harusnya kita bisa menjaga lisan kita. Nah, kayaknya kalau kita ujuk-ujuk dadi wong apik bisa enggak? Tidak. Sulit. Nah, tidak ya. Kita sulit. Sekarang kita berusaha untuk menjaganya. Nah, dengan bagaimana? Kita membiasakan berzikir, membiasakan lisan kita mengatakan atau berkata yang baik-baik. Nah ini, jadi yang baik-baik yang kita ibaratnya, kita ngomong yang nggak penting, nggak perlu, nggak usah dikurangi, sudah itu dikurangi. Nah ini, jadi kita mengurangi ngomong yang tidak baik. Nah ini, kalau ada orang yang ngomong nggak baik, kita pengennya terlibat enggak? Terlibat biasanya. Nek ono sing ngrasani, wes opo itu kan cepetan. Ini hal yang tidak berguna berusaha untuk kita hindari. Nah itu iya. Dan juga termasuk mohon maaf, kadang kita sering bersumpah. Ya. Kita kan mudah sekali bersumpah, sumpah demi Allah. Kita ini kurangi. Jangan mudah bersumpah meskipun itu dengan nama Allah. Nah ini, karena bisa jadi kita akan mudah sekali juga nanti namanya orang itu bersumpah biasanya ya cenderung untuk nggak bagus juga. Nah itu nanti hal-hal akhirnya kita bisa dusta. Nah ini termasuk dari kita bicara yang menggunjing,
meremehkan, menghina orang lain. Nah, itu juga harus dihindari. Dilatih dari sekarang, jangan nunggu nanti. Karena nggak bisa kita instan semudah kita membalikkan telapak tangan. Semua harus belajar dari sekarang. Pokoknya saiki luweh menengan. Wah, nek dadi wong yo menengan, menghindari dari kata-kata yang kotor. Ketoke nek ngomong tuh alus, nggak kenceng, neng nyelekit. Nah itu ya, sakitnya tuh di sini ya itu loh. Di sini. Nyelekit, nah itu ya. Itu dihindari, dikurangi. Nah itu. Jadi termasuk kita itu apa ya? Nek ngomong keki cara-carane arang ngomong, nek ngomong meremehkan, ya menyakiti, Meremehkan. pikirkan ketika itu diomong ke kita. Nah itu, seandainya saya diomong kayak gitu, piye yo. Nah itu, nanti ini ya, mungkin saya melihatnya ya dari situ. Kita latihannya dari sekarang dan melatihnya biar kita latahnya itu baik, hiasi dengan banyak zikir. Insya Allah akan terjaga nanti. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan bisa. Bukan berarti saya ngomong ini juga pinter terus nggak ini wong kadang kiyo mudah sekali untuk tergoda. Tetapi di sini harus kita imbangi dengan kita banyak zikir sama Allah. Biar ketika kita rodo arep melenceng itu sama Allah langsung diingatkan, langsung kita itu sadar. Nah, itu sehingga kita kembali untuk bisa baik. Nah, itu mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi intinya untuk menahan lisan kita itu dengan cara salah satunya dengan cara berzikir seperti itu, Ibu. Oke, salah satunya. Oke, satu lagi Bu ini dari Mas Daniel ya Bu ya. Oke. Apakah kesabaran memiliki batas kesabaran Bu? Lalu bagaimana jika kesabaran kita sudah habis? Jadi sudah habis nih, kita marah. Apa sih solusi terbaik kita supaya bisa menjaga terutama di dalam bulan puasa, saat puasa? Oke. Wah, ini puasa-puasa marah-marah itu ya. Nah, itu. Tapi yang jelas kalau tadi statementnya apa tadi? Kesabaran memiliki batas itu ya. Enggak ada. Nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Katanya kalau ada yang mengatakan itu ungkapannya kesabaran itu batasnya kematian. Nah, itu. Loh, kita itu betul-betul luar biasa bicara tentang bab sabar itu ya Allah, kalau kita melihat sahabat Rasulullah itu sabarnya luar biasa. Bagaimana para sahabat itu disiksa ketika mereka bertauhid kepada Allah. Nah, ini jadi kalau dikatakan kesabaran ada batasnya, enggak. Kesabaran itu ini. Dan innallaha ma'as-sabirin, janji Allah kan itu. Jadi jangan mengatakan kita sabar ki ana watese, aku wis entek iki kesabaranku. Tidak, itu namanya putus asa. Kalau ketemu saya ya saya bilangnya itu bukan sudah habis kesabarannya, tapi dia sudah putus asa. Putus asa. Jadi tidak ada batasnya. Kalau memang kita orang baik dan kita itu bersabar, maka janji Allah innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama kita. Itu ya. Terus tadi yang kedua, bagaimana kalau kita sudah merasa habis terus marah gitu ya? Nah, orang marah itu punya kecenderungan sebetulnya. Kenapa tokoh orang itu cenderung dia marah? Kira-kira kenapa? Ayo. Pasti karena merasa dirinya lebih dibandingkan yang lainnya. Itu. Orang yang dia merasa lebih dari yang lainnya, maka dia akan mudah marah kepada orang lain. Nah, itu toh. Seorang kepala akan marah kepada anak buahnya karena dia merasa lebih. Kan gitu. Orang tua akan marah kepada anak-anaknya karena merasa anak-anaknya adalah ketergantungannya kepada orang tua. Nah, ini merasa lebihnya ini dihilangkan. Nanti insya Allah tidak akan marah. Nah, lalu bagaimana kalau terlanjur kita sudah marah? Bagaimana untuk mengatasinya? Rasulullah ngajari kita menenangkan diri, duduk. Kalau sedang marah tidak boleh berdiri, duduk. Sudah duduk kok belum tenang, ambil air wudhu. Ya, sudah dibasuh dengan air wudhu, kok masih nggak tenang, masih amarahnya masih meluap-luap, sholat. Bu, ini nggak waktu sholat.
Terus yuk sholat opo? Nah, itu sholat mutlak boleh. Kalau memang tidak tepat dengan waktu sholat. Itu dengan kita sholat. Nah, setelah itu jernihkan pikiran. Ketika kita marah, nanti efeknya bagaimana? Nah itu, karena orang yang marah itu sudah pasti efeknya nggak bagus. Kita akan menyesal. Pernah kita marah? Pernah. Menyesal setelahnya? Pasti. Itu ya Allah, kenapa saya marah? Kenapa saya seperti ini? Nah ini. Dan kita punya kecenderungan, apalagi mohon maaf ini, saya seorang ibu. Ketika marah pun tidak boleh berdoa yang jelek. Nah ini berat ini. Pada saat marah harus berdoa yang baik. Nah ini contoh kisahnya Imam Sudais ya. Imam Sudais itu Imam Masjidil Haram. Imam Sudais itu waktu kecil nakal. Wajar karena anak kecil nakal. Nah, Imam Sudais itu bapaknya, orang tuanya itu sedang ada tamu kehormatan. Sedang ada tamu kehormatan. Biasa kan karena ada tamu kehormatan disiapkan makan. Nah, makanan sudah tersedia semua di meja. Apa? Imam Sudais itu kecil pulang dari bermain membawa segenggam pasir. Segenggam pasir ini ditabur-taburkan di semua makanan yang sudah tersaji. Yang sebentar lagi akan disantap. Kira-kira seorang ibu yang sudah penuh dengan keringat menyiapkan, marah enggak? Pasti marah. Tapi apa yang terjadi? Doa. Nah ini. Jadi ketika kita marah, nah itu ya, apa yang kita lakukan termasuk diantaranya adalah doa. Doanya termasuk mustajab. Apa kata ibunya? Kamu besok akan menjadi imam besar di Masjidil Haram. Dan terkabul. Ibunya marah dengan teriak, tapi teriaknya yang baik. Nah ini berarti di situ kalau kita ini ya untuk mengantisipasi termasuk doa. Nah itu doa. Ketika kita mau marah, doa. Nah, ini, doa. Dan ya kalau kita marah otomatis dengan orang lain, hargai orang lain. Maka insya Allah kemarahan kita akan menurun. Nah itu, Ya, kita Masya berusaha untuk Allah. selalu rendah hati ya. Kita rendah Ya, hati tidak menjadikan kita rendah diri. Tapi Masya insya Allah Allah. dengan Oke. kita rendah hati itu, insya Allah kita tidak akan mudah marah. Meskipun kita betul, meskipun kita dihinakan, meskipun kita diremehkan, tapi karena kita menjadi orang yang baik dan rendah hati, insya Allah kita bisa memanajemen amarah kita. Mudah-mudahan begitu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa UAD ya Bu ya. Oke. Terutama FAI. Oke, baik Ibu. Bisa disimpulkan bahwasanya berpuasa itu bukan hanya puasa dari mulut ya Bu ya, dari makan, Iya. tapi juga lisan kita, hati, mata, telinga, hawa nafsu, terutama Iya. hati, iri, dengki, di mana kita harus bisa dipuasakan, dijaga, gitu ya Bu ya. Oke Iya. Ibu, baik, terima kasih. Mungkin sebelum penutupan ada ada kata-kata atau closing statement yang dapat Ibu sampaikan untuk mahasiswa FAI UAD, Bu. Silakan. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk terakhir, kunci kesuksesan kita, kebahagiaan kita adalah dari lisan kita. Itu salah satunya, enggak? Itu salah satunya. Dari lisan kita. Makanya mari kita jaga betul lisan kita. Hanya melakukan, mengatakan hal-hal yang baik dan diridhoi oleh Allah. Sehingga dengan lisan kita menjadikan kita masuk surga. Mungkin Oke, itu saja. Masya Allah. Ya, selamat Terima kasih berjuang, Ibu. semoga Oke, sukses. Nah, amin dari lisan kan bisa amin. mendoakan juga. Ya, Semoga Masya sukses Allah. semuanya. Amin. Oke Bu, terakhir nih. FAI punya jargon Bu. Oh FAI ya. profesional menginspirasi. Bareng-bareng Ibu ya. Oke. Oke. FAI UAD. FAI, ulangi. FAI. Kalau saya bilang FAI UAD, profesional menginspirasi. Oke. FAI UAD,
profesional, menginspirasi. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Yuhana yang telah sedikit memberikan ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang sedikit ini yang tidak lama, semoga dapat bermanfaat untuk sebagai bekal kita ketika berpuasa di bulan Ramadan yang Masya Allah kita dambakan kedatangannya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Apabila dari saya sebagai moderator kurang berkenan, kurang melakukan kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Yuk, sama-sama.